Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tasliman katsira, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Para alim, para ulama yang sama kita hormati, kita muliakan, hadir bersama kita malam hari ini guru-guru kita, sahabat saya Ustaz Agusman, beserta juga sahabat-sahabat dakwah yang lain. Begitu juga dengan ibu-ibu, seluruh orang tua saya, tak bisa Ustaz sebutkan satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga kehadiran kita di rumah Allah ini menjadi tambahan amal soleh bagi kita dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan dirinya menuntut ilmu, kata Nabi, sama saja dia sedang mempermudah dirinya masuk ke dalam surga. Semoga ini menjadi asbab dimasukkan Allah kita semua besok ke dalam surga firdausnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini kita akan mencoba mengkaji Surah Al-A'raf ayat yang ke-46 dan 47. Surah Al-A'raf ayat 46 dan 47. Kemarin Bapak Ibu kita ingin mengkaji kitab Murafil Ubudiyah tentang kisah Nabi Daud, tapi qadarullah mati lampu, batal separuh, tak jadi mengaji. Dan itu perlu saya klarifikasi, itu pun tidak saya terima honornya. Ya Pak Haji, itu perlu supaya jangan menjadi fitnah besok. Apakah Pak Haji tak memberi, dia beri, saya tolak. Jangan Pak Haji, dan tidak jadi mengaji saya bilang. Begitu saya tolak, muncul penyesalan dalam hati saya. Kenapa saya terima? Malam ini semoga lancar nanti Pak Haji, dan mudah-mudahan tak usah dirapel, tetap biasa seperti biasanya saja. Bapak Ibu, sebelum Ustaz sampaikan kajian ini, ada informasi penting bagi kita dan ingin menjadi motivasi untuk kita semua, bahwa ada program yang sudah lama tetapi kadang-kadang kita merasa ini program baru. Apa itu? Tentang cara Quran klik dan menginstal anak dalam Al-Quran. Maksudnya Ustaz, saya mau tunjukkan ke Bapak sama Ibu malam hari ini bahwa anak saya yang nomor 1 ini, setelah saya buat dia masuk asrama, kemudian diinstal dia dengan Al-Quran. Rupanya Bapak Ibu, Al-Quran ini di samping kita menghafalnya itu sudah biasa, karena memang Al-Quran ini mudah untuk dihafal bagi orang yang ingin menghafalnya. Tapi yang luar biasanya, anak kita ini bisa membacakan Al-Quran, menghafalkannya, dan kemudian dia bisa menyampaikan maksud dari ayatnya, dan bisa kita tes nanti, kita uji mundur ke belakang sekian ayat, mampu dia untuk menghitung dan mengingatnya. Luar biasa Bapak Ibu. Sebelum Ustaz kasih kajian ini, Ustaz memanggil
Afifah dulu ke depan ini, supaya jadi motivasi bagi anak-anak. Rupanya begitulah mudahnya Al-Quran ini. Saya menjadi salah satu termasuk menyesal saya sudah jadi ustaz, tidak sempat program itu saya dapatkan, maka saya cuma bisa mengaji tafsir di sedikit-sedikit Bapak Ibu. Berdiri atau duduk? Oh duduk katanya. Berarti ayahnya berdiri, dia yang duduk. Nah, caranya Bapak Ibu 3 pertanyaan saja. Dan sampai 1 menit, setengah menit. Jangan suaranya. Coba sudah mengulik. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca surah An-Naba ayat ke-10. Waj'alna al-laila libasa. Apa maksud ayat itu? Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Mundur 3 ayat ke belakang. Wal jibala autada. Ayat kedua. Summa kalla Ayat kedua. anin naba'il azim. Maksud ayatnya. Tentang berita yang sehari berbangkit. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kecil ini tidak ada bapaknya ini Bapak Ibu. Ya tukang urus wajah itu. Bapak Ibu, kita tampilkan ini didikan Ustadz Junaidi. Saya pun sempat heran juga. Waktu GSSB, waktu Pak Gubernur di Al-Hidayah, yang kita tampilkan mestinya bukan itu. Yang mau ditampilkan, kita tes, kita uji. Benarkah Al-Quran ini mudah? Dan kemudian dia jangan cuma menghafalnya, tapi harus tahu dia artinya. Saya aja jadi Ustadz, malu saya sama anak saya sekarang Bapak Ibu. Mulai dari Fatihah saya dikoreksinya semua. Salah bacaan Fatihah ayat. Ulang balik kata dia. Saya tidak malu berguru kepada anak saya. Lebih fasih dia baca Quran ketimbang saya. Pak Haji, jangan malu berguru juga sama anak. Ya, fasih terus. Tidak ada malu dalam belajar. Baik Bapak Ibu, terima kasih waktu yang diberikan dan perhatiannya. Bapak Ibu yang punya mushaf Quran, silahkan dibuka. Karena ilmu ini kata para ulama harus diikat. Cara mengikat ilmu itu dengan menulis. Kalau bisa Bapak Ibu, kata ini Sirah Nabawiyah, kajian-kajian tematik namanya, bawa buku spesial. Setahun ini di Al-Zikra, apa saja kajian yang disampaikan di Ustaz, tahun besok apalagi ada peningkatan-peningkatan. Karena hakikatnya bertanda ilmu barokah mampu merubah hidup kita ke arah lebih baik dan bisa kita amalkan. Itu dia syaratnya. Ayatnya 46 dan 47 kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat juga di rumah. Ustadz bawa ini namanya kitab Tafsir Sawi. Sarah dari Tafsir Jalalain juga, tapi ini lebih dia semuanya 4 jilid. Kalau Jalalain hanya 2 dia 31. Kalau ini 4. Nanti Pak Joni Firgo kalau mau kayak gini bisa beli. Jangan minta. Ada ini Tafsir Jalalain. Kalau sini Ibnu Katsir. Kita bandingkan nanti. Kita coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifun kullan bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ayat 46. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar
Kita artikan dulu Bapak Ibu. Ini agak sedikit perlu cermat kita ini karena ini ayat Al-Quran. Wa bainahuma, dan di antara keduanya. Siapa yang dimaksud ayat ini di antara keduanya? Dalam tafsirnya Ashabul Jannah wan Nar, antara penghuni surga dan neraka. Hijabun, ada satu dinding pembatas. Jadi antara penduduk surga dan penduduk neraka ada kata Allah hijabun, pembatas ataupun dinding yang sangat kuat, kokoh dan sangat tinggi. Wa alal a'rafi, dan kemudian di atasnya ada sesuatu bangunan, bukan bangunan bahasanya Pak, tempat yang sangat tinggi di puncak dari yang disebut tadi hijab ataupun dinding ini. Maka disebut dengan a'raf itu salah satu dari surah Al-Quran, itu artinya tempat yang terangkat yang sangat tinggi. Jadi doa ayahanda itu tadi ataupun yang sering kita minta itu selalu kita minta berlindung dari neraka dan masuk ke dalam surga. Malam ini kita sedang disampaikan Allah informasi lewat tafsir ini. Rupanya Bapak Ibu, adanya tempat kembali satu lagi di samping surga dan neraka, di tengah-tengah. Apa namanya? A'raf, tempat yang terangkat. Maka karena ada di tempat yang satu di surga ini neraka, di tengah-tengah ini a'raf, yang menarik Bapak Ibu luar biasa. Orang yang di dalam surga tak bisa mereka melihat yang ada di dalam neraka. Orang yang di dalam neraka juga tak bisa melihat orang yang ada di dalam surga. Tapi orang yang di a'raf, yang di atas ini, mampu mereka melihat ke surga dan mampu melihat ke neraka. Sampai di sini Bapak Ibu, Ibu Bapak pilih surga, neraka atau a'raf? Surga lah. Kalau salah-salah pilih nanti bahaya nih. Kalau Pak Haji John udah surga lah, nggak ada yang kata dia. Dia cepat responnya, tapi bisa saja salah kan begitu. Sekali lagi ya, kata Allah dalam Quran ini adanya surga, ada neraka, tapi ada lagi a'raf di tengah-tengah. Orang surga tak bisa menengok orang di neraka, orang neraka pun tak bisa menengok orang di surga. Tapi orang a'raf bisa menengok ke surga, bisa menengok ke neraka. Kira-kira Haji John pilih masuk surga atau a'raf? Neraka tak mungkin lah. Surga. Nengok neraka sudah apa kita? Kita pula mukawa. Udah ditampil dia ini di surga pun kita pula mukawa. Kena neraka lagi kan? Kata Pak Haji John mewakili suara kita semua, surga lah Pak Ustaz. Kita tes. Betul enggak surga? Ya'rifuna kullan bisimahum. Kalau orang-orang yang di a'raf ini kemudian mereka menengok ke dalam surga Bapak Ibu, apa kata mereka? Salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Kita bahasakan bahasa Indonesianya, asal orang yang di a'raf ini menengok orang yang ada di dalam surga, kata mereka, selamatlah atas kamu, kami sangat pengen masuk ke dalamnya, tapi kami tak diizinkan oleh Allah. Sejauh ini sudah betul nggak jawaban Pak Haji John? Rasa-rasanya hampir kan begitu. Lain tafsir kan? Sebenarnya bagusnya, cuma belum selesai tafsirnya. Ini kan baru ayat 46. Orang a'raf menengok lagi ke neraka. Ketika mereka suripat absaruhum, memalingkan pandangan mereka ini ke neraka, tilqa'a, maka mereka melihat bagaimana orang disiksa dalam neraka. Qalu, mereka berkata, siapa orang yang di atas tadi di a'raf ini?
Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Rabbana ya Tuhan kami, la taj'alna, jangan jadikan kami ma'al qaumil zalimin, beserta orang-orang yang berbuat zalim, berbuat dosa. Pilihan Haji Joni Firgo sangat tepat, betul. Biarpun orang surga tak bisa menengok neraka, biarpun orang akrab bisa nengok dua-duanya, tapi yang paling tinggi nilainya adalah orang akrab sendiri pengen masuk surga saking nikmatnya, tapi karena kurang amal tidak bisa diizinkan Allah masuk ke dalam surga. Kajian kita malam hari ini 6 penduduk akrab yang disebutkan dalam tafsir dan juga diambil dari hadis-hadis Nabi. Catat baik-baik, takutnya masuk awal dalam yang 6 ini. Cukup dah waktunya. Dua-dua. Nanti kalau bunyi Bapak Ibu bilang ya. 6 penduduk akrab. Yang pertama, orang yang penduduk akrab itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir ini disampaikan bahwa orangnya istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Orang yang meninggal dunia ketika di dunia ini sampai ke akhirat ditimbang amalnya sebanding kebaikannya dan keburukannya, pas-pasan. 50 dosa, 50 pahala. Tempatnya tak bisa ke surga, tempatnya tak bisa ke neraka. Maka dia ditempatkan Allah di akrab. Di akrab itu pun enak tuh Ustaz. Tidak tahu juga saya Bapak Ibu, saya pun belum pernah ke sana. Tapi yang jelasnya daripada di neraka, di akrab lebih aman sedikit, kira-kira begitu lah Bapak Ibu. Separuh panasnya mungkin ini, agak jidat-jidatnya sedikit. Tapi menengok surga itu sudah mau keluar pesawat nengok besok, tapi tidak bisa Allah izinkan karena amal kurang. Diperkuat dalam hadis Nabi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hasanatuhu aktsaru bi wahidatin dakhalal jannah." Kalau ada seorang hamba yang berat kebaikannya melebihi keburukannya satu saja, lebih berat sedikit kebaikannya, dakhalal jannah, orang ini akan Allah masukkan ke surga. Malang nasib istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, orang ini sebanding dosa, sebanding pahala, tak masuk ke neraka, tak masuk pula ke surga, di tengah-tengah. Sampai di sini Pak Haji John mau nggak ke akrab? Belum lagi. Tetap surga. Tetap surga. Ini nomor 1. Kalau sebanding pahala dengan dosa, maka tempatnya di akrab, tidak di surga, tidak di neraka. 1. Kita cepat saja, waktu tersingkat. Nomor 2, unasin kharaju lil ghazi fi sabilillah min ghairi izni abaihim summa qutilu. Ada seseorang yang berperang, berjihad di jalan Allah Bapak Ibu, tapi dia berangkat berjihad ini di jalan Allah bi ghairi izni abaihim, tapi dia tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Kemudian apa yang terjadi? Summa qutilu. Kemudian dia dalam berperang tadi terbunuh dia, syahid dia. Orang yang seperti ini pun takkan masuk surga karena tak mendapatkan izin dari orang tua, tetapi dia terbunuh fisabilillah, sebandinglah kedurhakaannya kepada orang tuanya dengan mati syahidnya. Maka orang ini pun tak masuk surga, tak masuk neraka. Bapak Ibu ingat gak hadis tentang seorang laki-laki mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ini ingin berangkat jihad, aku ingin juga mati syahid ya Rasulullah." Disampaikannya mati syahid itu tidak akan terasa bagaimana sakaratul maut, lepas dari azab kubur, kemudian tak dihisab, masuk ke dalam surga. Kata Nabi, "Apakah masih ada orang tuamu?" Dalam hadis itu, "Ya Rasulullah, saya masih punya seorang ibu. Kau urus ibumu, maka
tak usah berangkat fisabilillah, dan di situ adalah surgamu. Kalau seandainya kita mau berangkat juga jihad, ada yang mengajak kita untuk berperang memerangi orang-orang musuh-musuh Islam, maka kemudian tetap diwajibkan menghormati orang tua, meminta izin dari mereka. Kalau mereka tak izinkan, jangan berangkat. Kalau mereka kasih izin, baru berangkat. Apa maknanya? Orang yang ingin berbuat baik pun kalau tidak mendapatkan ridho dari orang tua, maka dia tetap dinilai orang-orang yang tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai nomor 2 ini rasa-rasanya belum ada yang kena kita Bapak Ibu. Kita lanjut nomor 3. Nasun birrun aba'ahum duna ummahatuhum wa bil aqsi. Ada seseorang Bapak Ibu yang dia berbuat baik sama ayahnya saja, tapi dia tak pernah berbakti sama ibunya. Wabil aksi, atau sebaliknya, ada sebahagian kalau sama omahnya luar biasa dia hormatnya. Kalau datang omahnya ke rumahnya, makanan dimasakkan yang paling enak, bajunya dibelikan. Begitu nanti ayahnya minta duit 20.000 pun, namun dia kasih. Orang seperti ini yang membedakan hormatnya kepada ayahnya dan ibunya Bapak Ibu, maka orang ini pun tidak bisa masuk ke dalam surga, dan dia juga takkan masuk ke neraka kalau lewat amal ini. Kalau dia bedakan ayahnya dan umatnya dalam penghormatannya, maka dia masuk kategori orang yang a'raf, tidak masuk surga dan tidak di neraka, dia di tengah-tengah. Ini Bapak Ibu, banyak kita kena ini, salah amalkan tentang hadis Nabi yang sering disampaikan guru-guru kita. Ya Rasulullah, sama siapakah aku berbakti? Apa kata Nabi dalam hadis itu? Ummuka, ibuku. Lalu sama siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibuku. Sama siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibuku. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, ayahku, kata Nabi. Dimaknai bahwa seolah-olah ibu ini karena disebut Nabi 3 kali, maka dia maksimalkan hormatnya kepada ibunya, tapi kadang-kadang lupa dia menghormati ayahnya. Ini salah di Bapak Ibu. Bahwa konteks hadis itu menjelaskan bahwa benar penghormatan kita terhadap ibu luar biasa itu disebabkan karena kita menghargai pengorbanan ibu kita. Yang 3 dimaknai itu dalam hadis itu apa yang 3 di Bapak Ibu? Yang tak ada di laki-laki, ada sama perempuan. Maka anak-anak ini kalau betul ibu ini seorang yang soleha, pasti anaknya dekat dengan dia. Apa yang tak ada di dalam diri laki-laki yang ada dalam perempuan? Pertama, mengandung. Biarpun besar kalian tengok perut Haji Jordi, bukan mengandung itu hanya besar saja begitu. Jangan bagi ada anak di situ, tidak kan? Tidak ada. Mengandung tak ada laki-laki, apalagi melahirkan. Dikandung saja tak ada, apa mau dilahirkan? Yang ketiga, menyusui. Saya sampai hari ini belum pernah saya menyusui anak saya. Begitu si Juhdi itu pun saya dekatkan, nenek, tak ada airnya, ditamparnya langsung. Tidak bisa kami lakukan yang 3 ini. Melihat pengorbanan ibu yang tak ada di ayah, maka ummuka, tapi jangan anggap sepele pandang sebelah. Tengok juga para suami sebagai ayah, bagaimana dia kadang gemetaran tangannya begitu dia bekerja di luar. Takut kadang-kadang kami ibu-ibu pulang kalau tak bawa duit. Ya kan Pak Haji? Apalagi Pak Haji, takut dalam wajah. Takut kali lah, aku udah tengok itu. Kalau sampai pulang suami ini tak bawa duit ke rumah, mental awak ni kena lo ibu, biar tahu kalian malam ini. Kalau sampai pulang kita ke rumah tak bawa duit, kemudian tak bisa bahagiakan anak, bahagiakan istri, terasa gagal menjadi seorang suami, maka kadang-kadang banyak seorang ayah itu nekat dia menghalalkan segala cara. Tak semua maling ayam kampung itu Bapak Ibu ketika tertangkap alasannya untuk beli sabu-sabu. Kalau dia mau beli sabu-sabu, ATM itu dibongkarkan.
Tapi kalau maling ayam dijualnya berapa? 40.000 seekor. 40.000 untuk apa? Membeli mungkin 1-2 kilo beras karena besok lagi bini anak tidak makan. Setega itu kadang-kadang ayah sampai salah langkah karena dia lupa terhadap keselamatan dirinya dan harga dirinya, maka demi menyelamatkan kehormatan anak dan istri keluarga. Makanya ibu-ibu benar-benar hormat kalian sama suami kalian, maka surga bagian kalian besok. Ya ibu-ibu ya. Ini kalau makin terus ibu mengaji makin baik ibu insya Allah. Apalagi hadir bini malam hari ini. Ini sebenarnya aku sampaikan begitulah perjuangan suami itu. Aku kadang pulang ceramah sengaja di mobil tuh basah-basahkan jubahku. Pakai keringat Pak Ustaz, nak karapai aku aja buat. Begitu sampai di rumah basah kali baju apa? Begitulah perjuangan suami itu mati-matian berceramah itu. Tapi tak pernah saya menengok berapa isi dari amplop itu saya serahkan langsung. Nah, gunakan. Dia belikan baju, belikan ini. Izin ya Pak? Izin dunia akhirat. Tapi begitulah kadang-kadang istri lupa mereka untuk mempersembahkan yang terbaik kepada suaminya. Jadi Bapak Ibu, belajarlah dari perihal ini. Jangan bedakan perjuangan ayah dan oma kita, dua-duanya harus hormati mereka. Kalau masih hidup dua-dua ini Bapak Ibu, kalau kita belikan baju sama oma kita belikan juga baju sama ayah kita. Salah satu lagi yang hidup di Pak Ustaz, ziarahi kuburan oma kita kalau sudah meninggal, kemudian belikan makanan yang paling enak berikan kepada ayah kita. Itu yang paling mantap. Sudah berapa Bapak Ibu? 3. Yang keempat, ini makin ngeri nih Pak Haji, harus kusampaikan ini. Bagaimanapun juga tersinggung lah, karena ini kaji ini kan. Qaumun alaihim duyun. Nomor 4 yang tak masuk surga, tak masuk neraka, tapi dia di tempatnya diamrot dibuat Allah. Qaumun alaihim duyun. Orang yang mati meninggalkan duyun, hutang. Inilah masalahnya Pak Haji. Aku bilang tadi, agak berat aku menyampaikan ini. Tapi bagaimanapun harus kutanya jamaah. Kalau ada jamaah di besok Bapak Ibu meninggal kita hutang belum selesai, tempatnya tak di neraka, tempatnya tak di surga, tapi di akhirat, tapi mundur ke belakang. Tengok dalam hadis Nabi. Siapakah orang yang beragama Islam yang tidak mau Nabi menyulatkannya? Jawabnya adalah gara-gara. Jadi cemana nih Pak Ustaz? Cemana lagi dikaji? Kalau mau tidak mau besok, tinggalnya di akhirat pengen ke surga tapi tidak kesampaian, sebelum kita wafat Bapak Ibu termasuk yang menyampaikan kaji ini, biarpun kita mungkin sedikit, tapi yang pertama yang perlu dalam syariat, niatkan supaya bisa melunasi hutang-hutang kita. Niat dulu, niat. Kalau dilihat fikih yang paling kuat itu Bapak Ibu, tidaknya boleh orang bersedekah selama dia masih punya hutang. Kacau nih kaji ini, itu yang paling kuat. Di bawahnya ada lagi yang agak ringan sedikit. Amalan lewat sedekah, moga-moga nanti Allah bukakan pintu rezeki, bisa kita bayar hutang. Tapi yang paling tepat adalah niat untuk membayarnya ada, karena dilihat dari hukumnya. Bayar hutang hukumnya wajib, bersedekah hukumnya sunnah. Kalau dibandingkan hukum dua ini, mana yang lebih kuat, wajib apa sunnah? Jawabnya wajib. Maka usahakan selesaikan hutang, baru nanti menyusul sedekah ataupun infak. Begitu dia. Bapak Ibu, ini masalahnya nanti akan rumit. Saya tengok dalam keterangan ini, bagaimana orang yang di akhirat ini Pak Ustaz, dia meninggal karena meninggalkan hutang, dan kemudian nanti setelah di akhirat diizinkan oleh orang-orang yang pernah menghutanginya. Kalau mereka izinkan, masuklah dia ke dalam surga. Tapi jadi masalah begini Bapak Ibu, orang yang ketika di dunia
kemudian nanti kita pas takziah ataupun memberangkatkan jenazah, itu biasanya kita ada semacam pemberitahuan kata-kata widah perpisahan. Kalau kami di Padang Lawas namanya Bapak Ibu meneriakkan namanya. Meneriakkan itu sebelum jenazah ini kita kebumikan. Kalau kami di Medan itu keluar dari rumah baru siap dimandikan, dikafani, mau diantar ke masjid, itu pidato dulu ahli waris. Biasa 3 orang itu. Pertama dari ahli waris, kedua dari pemerintah setempat, ketiga nanti dari ustadz mendoakan. Apa yang disampaikan ke jemaah tak kurang dari yang 3 ini saja. Salah satunya adalah ucapan selama hidup, kalau ada yang menyinggung perasaan, tolong Bapak Ibu maafkan ya. Maaf, kata orang. Yang kedua, kalau ada makanan minuman yang belum sempat diminta izin sama almarhum, izinkan Bapak Ibu ya. Izin, kata jamaah. Yang ketiga ini, masalah hutang ataupun piutang, kalau ada Bapak Ibu yang bersangkutan almarhum 2-3 hari ke depan besok datang kalian ke rumah kami, berunduk kita berapapun itu nilainya, kami sudah berniat untuk membayarnya dan disaksikan almarhum bebas dia dari semua hutang-hutangnya, kata ahli waris. Maka orang ini secara lisan disampaikan ahli waris dia sudah lepas, tetapi besok di hadapan Allah dia juga belum lepas, karena yang berbuat dia membebankan kepada ahli warisnya. Efek dari pekerjaan itunya, bukan karena tidak selesainya. Contohnya Pak Ustaz, begini Pak, saya sama Ustaz Agusman punya hutang 100.000 contohnya. Kemudian saya berinfak juga 100.000 di depan dia. Kira-kira hati Ustaz Agusman bagaimana perasaan dia nengok saya? Aneh Ustaz Rambut ini ya. Hutang dia sama saya tak dibayarnya 100.000, lewat kotak infak diisinya 100.000. Sakit nggak hati Ustaz Agusman nengok saya? Jawabnya sakit Bapak. Begitulah hukum hutang itu tadi, makanya ini harus betul-betul diselesaikan. Kalau tidak besok, diakrot lagi terkatung-katung besok. Aku bayar ini urusannya ini. Termasuk Ustaz masih ada hutang, ada sedikit-sedikit lagi. Aku udah wasiat jadi, aku bilang semua orang rumah, mana tahu pendek umur ini nanti agenda istriku, ini semua aset. Bagaimanapun juga, kalau kamu nikah juga besok terserah, yang penting selamatkan. Bagaimana hutang-hutang ini? Saya udah catat semua. Dia tahu semua hutang-hutang saya. Ini. Banyak Pak Ustaz, tidak sedikitnya. Listrik tiap bulan, itu kan hutang juga ya. Pakai baru bayar. Wifi sekian, kecil-kecilnya. Bapak Ibu ada yang punya hutang? Dari jawaban Bapak Ibu semua punya hutang, ya kan? Tapi diam-diam sajalah. Yang penting ada niat bayar. Nomor 4. Nomor 5. Waladal musyrikina alladzina matu sigara. Ada anak orang-orang yang musyrik, yang kafir, yang mereka meninggal pada waktu kecilnya, belum mereka akil balik, belum dewasa. Ayahnya, apalah bahasa yang pasti, yang kafir lah ya, karena sirat langsung kan hidup nih. Ayahnya kafir, omahnya kafir, kemudian lahir anak baru umur katakanlah 6 bulan ataupun 2-3 tahun, intinya belum dewasa, meninggal. Anak-anak orang kafir ini Bapak Ibu rupanya tidaklah masuk surga, tetapi mereka ditempatkan Allah di akhraf. Mereka tidak masuk dalam kategori orang masuk surga seperti anak-anak orang Islam yang mereka akan dipelihara, diayun-ayun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalilnya Pak Ustaz, nih, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke dunia ini itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Berarti Pak Ustaz lewat konteks hadis ini, biarpun ayahnya kafir, umatnya kafir, yang lahir itu kan suci, benar. Maka karena sucilah dia, penghargaannya tak dimasukkan ke neraka, tapi ditempatkan Allah di tengah-tengah surga dan neraka.
Kenapa mereka ini tak dimasukkan ke surga? Karena ayah omaknya kafir, dia terlahir dari kafir, maka tidak ada tiketnya masuk surga. Karena tiket masuk surga adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah, alhamdulillah, ayah umat kita Islam, kita lahir Islam, tak ada perjuangan kita untuk mendapatkan lagi mencari Islam ini. Teringat kita beberapa bulan yang lalu, ya Ustaz Agus Mankan, bagaimana kita sampai 12 kali pertemuan pembinaan mu'allaf sekecamatan Ujung Batu, Bapak Ibu. Di situ termasuk saya pribadi, 2 kali pertemuan saya jadi pemateri mu'allaf. Sering saya, Bapak Ibu, mendengarkan curhatan hati mereka itu. Begitu saya sendiri menangis saya. Kenapa Ustaz menangis? Salah satu contoh, ada ibu yang sudah sangat tua, tapi dia sudah lama juga mu'allaf, tapi tidak tahu dia tentang agama ini. Mencari terus. Kesungguhan belajarnya luar biasa. Orang Ujung Batu ini juga, Bapak Ibu. Saya tanya, kok bisa ibu sudah tua kayak gini? Dari dulu kenapa tidak belajar agama? Oh Pak Ustaz, panjang ceritanya. Mulai dari keluarga yang tak setuju, itu udah pasti. Kalau Bapak bandingkan dengan kita malam ini Pak, kalau macam Ustaz Angkut ini kan, atuk saya Islam, nenek Islam, ayah Islam, omak Islam, saya Islam. Tiba-tiba Pak, nauzubillah, belok saya. Kira-kira apa kata keluarga saya di Medan sana? Dan kami anggap kau lagi macam saudara kami, kamu tak masuk lagi dalam kartu keluarga, kau tadi anggap lagi yang dapat harta warisan almarhum ayah kita besok. Diusir Pak. Bagaimana kita juga merasakan hal itu seandainya kita belok dari agama ini, dan itu juga mereka rasakan di dalam keluarga mereka. Tapi karena hidayah ini Allah yang menentukan Bapak Ibu, tak bisa dipilih-pilih. Maka nikmat terbesar yang Allah dapat malam ini Bapak Ibu, syukurkan kepada Allah. Tak pernah ada perjuangan kita sampai bertentangan kita berbeda agama dengan ayah umat kita. Aku kalau sempat nauzubillah, mungkin tak Islam ayah, mungkin tak sekolah apa dibuatnya dulu. Kan tak mungkin masukannya ke pesantren Pak. Kalau kami di Medan pasti masukannya ke metodis, jadi pendeta. Kan begitu kira-kira, mohon maaf Pak. Artinya Bapak merasa malam ini biasa saja yang Islam ini, Ibu merasa biasa saja yang Islam ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, rupanya nikmat terbesar. Tidak ada perjuangan kita untuk mendapatkan agama yang lurus ini, langsung secara otomatis ayah umat Islam lahir awak dalam keadaan Islam, bertahan sampai hari ini, sudah mau mati masih Islam. Semoga sampai akhir hayat Islam. Yang Allah khawatirkan itu anak cucu awak ini besok. Aku Bapak Ibu, biarpun hidup secara langsung aku sampaikan Pak, ada beberapa orang datang ke rumah itu, di belakang rumah kita kan tahu lah Bapak Ibu di mana saya tinggal, bukan kantor camat kan, di belakang itu. Salah satu yang mengadu ke saya itu seorang perempuan, minta supaya bagaimana supaya bisa nikah, tapi agama mereka masih beda. Kalau dalam hukum agama kami harus sama dulu baru bisa, saya bilang. Tak bisa saya urus kalau demikian halnya. Singkat cerita Bapak Ibu, dibuat mereka lah semacam legalitas. Memang dipermainkannya betul agama ini. Begitu mereka melapor sudah satu keyakinan, maka itu juga disyahadatkan dengan betul saya itu di masjid terdekat tempat kita. Habis itu beberapa bulan datang lagi melapor balik. Rupanya hanya melegalkan pernikahan itu saja, habis itu murtad dibawa ke Medan lagi, sampai sekarang tak dapat kabar. Tapi saya yakin sudah selesai lagi itu balik. Apa sebab? Jaga anak-anak kita baik-baik. Pemurtadan nomor 1 adalah lewat rasa cinta, lewat pernikahan. Hati-hati Bapak Ibu. Baiknya orang yang Ustaz, kalau tak bersunat jangan, itu intinya. Yang terakhir, azan di Bapak Ibu, nomor 6. Qaumun ya'maluna bi'amalin tuharrimuna bin-nar. Ada seseorang yang mengamalkan hadis Nabi yang bisa menyelamatkan dia dari api neraka,
tapi dia juga mengamalkan satu hadis Nabi yang menghalangi dia masuk ke dalam surga. Contoh kecilnya supaya kita tutup kajian ini, Bapak Ibu pernah nggak mendengar ada amalan yang bisa memasukkan kita ke surga lewat sholat sunnah? Apa salah satu contoh? 4 rakaat Bapak Ibu kerjakan qobliyah zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Orang yang merutinkan mendawamkan amalan qobliyah ba'diyah ini, maka orang ini dijamin masuk surga. Ini satu hadis, diamalkannya ini, tidak tinggal-tinggal nih. Hadis satu ini pun dikerjakannya juga. La yadkhulul jannah qatimur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. 4 rakaat sebelum zuhur dikerjakan, 4 rakaat sesudah zuhur dirutinkan, tapi silaturahim banyak yang terputus. Orang ini nanti balance draw, tidak ke surga, tidak ke neraka. Amalan surga dikerjakan, amalan neraka juga dikerjakan. Di mana dia? A'raf, di tengah-tengah. Habis waktu Bapak Ibu, shadaqallahul adzim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.